Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik yang saya cintai, salam sehat selalu. Kita kembali bertemu dalam kuliah singkat kita di melalui video kita. Kali ini pertemuan yang kedua ya, bagi yang belum mendengarkan. Yang pertama bisa dilihat di link yang pernah saya bagikan. Pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran tentang hukum dan hak cipta. Kalau kemarin kan baru perkenalan dan sedikit saja kulit-kulit hukum dan hak cipta. Nah, sekarang kita akan mencoba ke pengantarnya dulu. Pengantar hukum hak cipta, hukum dan hak cipta. Namun demikian saya akan menyampaikan dulu tentang dasar-dasar ilmu hukum terlebih dahulu secara singkat ya, sehingga mungkin saya juga tidak akan menjelaskan panjang lebar karena keterbatasan waktu dan seterusnya. Baik, adik-adik, saya mulai dari satu pertanyaan yang sudah biasa kita mendengar atau kita mengerti sebelumnya. Apa yang disebut dengan hukum? Mudah kan pertanyaannya? Dan kita sudah mengerti barangkali gitu ya. Namun demikian, kalau kita bicara apa itu hukum atau definisi hukum itu apa, maka sebenarnya tidak satupun ahli hukum itu mempunyai satu pengertian yang sama tentang apa itu hukum. Gitu. Kalau adik-adik bertanya ya, misalnya kepada seorang hakim misalnya, Pak Hakim, apakah itu hukum? Maka dia akan menjawab, hukum adalah putusan-putusan pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah itu salah? Tidak, itu benar. Hukum memang, putusan pengadilan memang hukum. Kalau ada bertanya ke seorang ahli tata negara, apa itu hukum, Pak? Prof, misalnya gitu. Maka beliau akan menjawab, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang fungsi, kewenangan, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Itu seperti apa? Nah, itu kalau bertanya dengan ahli hukum tata negara. Lain lagi kalau bicara dengan ahli hukum bisnis misalnya, Prof, apa itu hukum? Maka mungkin beliau akan menjawab dengan, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara seorang dengan seorang supaya terjadi suatu proses keadilan di tingkat masyarakat dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa pihak atau ahli-ahli hukum sendiri tidak ada yang satu kata ketika mendefinisikan hukum itu apa. Semuanya benar sesuai dengan perspektif masing-masing. Namun demikian secara umum saya berpendapat itu bagian dari pendapat juga, dan itu diyakini oleh secara umum, artinya orang menafsirkan hukum seperti apa. Secara umum, hukum adalah sebuah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang berisikan petunjuk mengenai mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang dilakukan oleh masyarakat dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Itu. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Jadi hukum itu adalah sebuah aturan atau norma yang berlaku di tingkat masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis itu misalnya ya mulai dari hukum formal, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, peraturan presiden, perda, dan seterusnya. Itu adalah hukum dalam pengertian hukum yang bersifat peraturan tertulis. Namun demikian ada hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Misalnya ada hukum adat, hukum agama, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira secara garis besar apa yang dimaksud dengan hukum. Jadi hukum adalah
sebuah aturan atau norma, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang berlaku di tingkat masyarakat, yang mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, apa itu tujuan hukum? Hukum, kalau kita bicara di berbagai literatur, itu tujuan hukum itu adalah menjamin kepastian, menjamin keadilan, dan menjamin kemanfaatan hukum. Jadi ada tiga hal itu. Keadilan, iya, keadilan adalah sesuatu yang dicari terus menerus gitu. Supaya adil itu bagaimana? Jadi hukum sangat identik dengan keadilan gitu. Keadilan hukum gitu. Itu kan kepastian ya, untuk menjamin hak dan kewajiban seorang supaya betul-betul ada kepastian. Oleh karenanya supaya ada kepastian hukum, maka norma-norma itu ditulis dalam peraturan. Kemudian peraturan itu juga harus mempunyai kemanfaatan hukum itu untuk apa. Itu yang selalu dibicarakan di banyak hal ketika orang berbicara tentang tujuan hukum itu apa. Namun demikian, beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa tujuan hukum itu harus sejajar dengan tujuan kita bernegara. Apa itu tujuan bernegara? Ya, tujuan bernegara itu tujuan negara ini ada. Bagaimana para founding fathers kita zaman dulu itu membentuk negara itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu kira-kira tujuan bernegara kita apa? Tujuan negara kita didirikan untuk apa? Silakan adik-adik ingat atau kembali buka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara kita ada adalah satu, menjaga segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan masyarakat, kesejahteraan sosial, gitu. Dan seterusnya. Ada menjaga ketertiban dunia dan seterusnya. Dan intinya di sini tujuan dari hukum itu adalah menjaga, menciptakan kesejahteraan sosial. Jadi seharusnya hukum itu mempunyai tujuan atau mempunyai cita-cita untuk menciptakan suatu kesejahteraan sosial. Jadi hukum adalah instrumen bernegara untuk mencapai kesejahteraan sosial. Saya lanjutkan dengan fungsi hukum. Apa itu fungsi hukum? Ada beberapa fungsi. Yang pertama, menjaga hubungan antar manusia. Itu fungsi hukum, menjaga hubungan antar manusia. Dalam konteks hak cipta, maka yang fungsi hukum itu adalah menjaga hubungan antara pencipta, ya, pencipta karya cipta itu dengan pihak yang memanfaatkan karya cipta itu. Jadi bagaimana hubungan antar itu, pencipta dengan yang memanfaatkan itu, diatur di dalam koridor hukum. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kelanjutan dari yang pertama tadi, yaitu menciptakan keadilan sosial. Dengan adanya hukum, maka hukum mengatur bagaimana hubungan antara pencipta dengan yang memanfaatkan karya cipta itu supaya terjadi hubungan yang adil. Orang yang menciptakan memperoleh keuntungan, orang yang memanfaatkan karya cipta itu juga memperoleh manfaat dari apa yang dia nikmati dari karya cipta itu. Jadi harus ada hubungan yang adil, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan di tingkat masyarakat. Supaya teratur bagaimana antara pencipta dengan yang memanfaatkan, dengan yang mendistribusikan, semuanya diatur supaya tertib. Haknya apa, kewajibannya apa, masing-masing mempunyai kewajiban apa, hak apa, dan seterusnya.
Jadi antara pencipta, orang yang memanfaatkan ciptaan itu terjadi hubungan yang saling tertib, tidak saling melanggar. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan satu konflik. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hubungan antara pencipta dengan yang memanfaatkan karya cipta itu terkadang ada konflik, ada masalah, misalnya belum membayar, belum menunaikan kewajiban dan seterusnya. Nah, oleh karenanya hukum mempunyai fungsi menyelesaikan konflik itu. Orang yang melanggar diberi sanksi. Misalnya seperti itu. Sanksi apa? Ya bisa sanksi pidana, sanksi administratif dan seterusnya. Itu kira-kira fungsi-fungsi hukum yang berlaku di tingkat masyarakat. Baik, saya lanjutkan tentang subjek dan objek hukum. Siapakah subjek hukum dan siapakah objek hukum itu? Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Siapakah itu dijelaskan? Yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia, kita semua manusia, dan badan hukum. Itu. Jadi ini hebatnya manusia. Manusia itu subjek hukum, tapi dia bisa menciptakan subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum. Badan hukum itu apa? Badan hukum itu awalnya ya selembar kertas disahkan di depan notaris, disahkan oleh negara sebagai badan hukum. Contohnya apa? Contohnya ada yang profit oriented, ada yang non profit. Yang profit misalnya ada perseroan terbatas, ada CV, ada koperasi, ada unit dagang, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh badan hukum yang bersifat profit. Dia mempunyai hak dan kewajiban serta kekayaan yang terpisah dari para pendirinya. Kemudian yang non profit apa contohnya? Contohnya badan hukum yang non profit itu ada yayasan, ada persyarikatan, perkumpulan, perhimpunan, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh badan hukum. Mereka adalah reh person atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti manusia mempunyai hak dan kewajiban. Lalu apa yang disebut dengan objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Yang pertama. Yang kedua, objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki seseorang atau dimiliki oleh badan hukum yang bernilai ekonomis. Kemudian objek hukum itu dapat dibedakan misalnya dengan berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, dalam konteks hukum dan hak cipta, ya, dalam konteks hukum dan hak cipta, maka hak cipta atau hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan industri itu merupakan objek hukum. Mengapa? Karena dia bernilai ekonomi, gitu. Dia bernilai ekonomi bagi siapa? Bagi penciptanya dia bernilai ekonomi. Dia adalah termasuk kategori benda yang tidak berwujud. Itu kira-kira ya. Jadi hak cipta itu adalah objek hukum. Mengapa? Karena dia bernilai ekonomi. Saya kira itu. Saya lanjutkan dengan hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Itu hak. Gitu. Jadi manusia punya hak. Misalnya terhadap ciptaan itu, ya kita punya hak. Kita mempunyai hak terhadap karya cipta kita, mutlak itu. Tidak boleh ada orang yang mengganggu hak kita.
Itu yang disebut dengan hak dalam konteks hak cipta. Kemudian kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini biasanya diperuntukkan untuk orang yang memanfaatkan karya cipta itu. Dia mempunyai kewajiban ketika dia memanfaatkan hak yang dimiliki oleh orang lain. Jadi hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu apa pengertian hak kekayaan intelektual? Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil buah karyanya. Buah karya itu sudah diwujudkan dalam bentuk suatu karya, artinya bukan ide. Buah pikiran itu dapat berwujud tulisan, dapat berwujud kreasi artistik, simbol-simbol penamaan, citra, desain yang biasa digunakan dalam kegiatan komersil. Itu yang disebut dengan hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan industri itu merupakan cetusan dari ide yang sudah direalisasikan. Itu hak kekayaan intelektual. Kalau dia berupa ilmu pengetahuan, seni atau sastra, maka dia masuk dalam kategori hak cipta. Gitu. Tapi kalau dia berupa temuan baru, temuan teknologi baru, atau berupa merek, atau berupa rahasia dagang yang terkait dengan kegiatan industri, maka dia masuk dalam kategori hak kekayaan industri. Jadi intinya hak kekayaan intelektual itu adalah payung besarnya atau rumah. Kalau diibaratkan sebuah rumah, itu namanya hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu nanti terbagi dalam dua kamar besar. Kamar yang pertama hak cipta, yang kita bahas lebih lanjut nanti tentang hak cipta. Itu meliputi seni, ilmu pengetahuan seni dan sastra, dan hak kekayaan industri yang meliputi temuan teknologi baru seperti paten, merek, rahasia dagang, dan seterusnya. Jadi itu nanti akan kita bahas panjang lebar tentang hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Adik-adik, ini adalah slide terakhir yang saya sampaikan dalam kuliah kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah inti dari hak kekayaan intelektual itu apa? Inti dari hak kekayaan intelektual adalah hak seseorang untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Jadi hukum dan hak cipta ini intinya adalah menjamin bagaimana seseorang yang mempunyai kreativitas itu dijamin oleh hukum sehingga dia bisa menikmati secara ekonomis hasil karya cipta yang dia lakukan, atau itu merupakan suatu hasil kreativitas yang dia tuangkan dalam bentuk karya nyata dan undang-undang melindungi secara nyata. Itu inti dari kuliah kita pada hari ini. Adik-adik yang saya cintai, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan pada kuliah kita kali ini. Salam sehat selalu, jaga kesehatan kita masing-masing, terus berdoa semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Salam sehat selalu, saya ulangi, salam sehat selalu. Sekian, dan salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.